Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah dan pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin. Tiada hentinya kita mengucap alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang terus-menerus diberikan kepada kita. Kita bermohon kepada Allah semoga kenikmatan ini yang Allah berikan kepada kita semuanya merupakan di antara salah satu bentuk karunia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita senantiasa memanfaatkan semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dan hendaknya kita senantiasa menjauhi semua jalan yang bisa menghantarkan kita memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan kepada kita menjadi sumber atau medianya maksiat kemudian, yang mana itu akan memberatkan kita dan berat pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala tentunya. Salam dan taslim semoga selalu tersampaikan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan masuk pada pembahasan yaitu berkaitan dengan sombong dan bangga diri. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadangkala di dalam menjalani kehidupan kita akan sulit melepaskan yang namanya kesombongan dan bangga diri di dalam diri kita. Kenapa demikian? Karena memang seolah-olah ini sudah menjadi tabiat yang sudah melekat pada setiap insan manusia. Ya. Namun pun demikian kita harus senantiasa berusaha untuk menjauhi setiap karakter atau sifat yang memang Allah perintahkan kita untuk menjauhi. Meskipun dia bagian tabiat dari manusia. Namun demikian kita harus senantiasa berusaha bagaimana agar menjaga kita dari perkara-perkara tersebut. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar istilah sombong, ya, takabur. Apa itu sombong? Dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan sombong adalah menganggap dirinya sendiri dan memandang dirinya lebih baik daripada orang lain. Itu sombong, kata beliau, itu mengagungkan dirinya sendiri, menganggap dirinya sendiri itu lebih baik dari orang lain. Itu sombong. Lebih lanjut lagi, beliau mengatakan kesombongan ini adalah penyakit yang akut, yang sangat ganas, yang bisa membinasakan orang-orang yang terkemuka di kalangan para makhluk.
Dan sedikit sekali yang bisa selamat dari, baik dari kalangan ahli ibadah, orang zuhud, maupun para ulama dan beliau. Terlebih orang-orang awam. Jadi beliau, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, menyebutkan bahwa yang namanya kesombongan ini adalah penyakit yang akut yang sangat ganas. Bahkan saking ganasnya dia bisa menyerang siapapun. Ya, baik dari kalangan ahli ibadah, baik dari kalangan orang orang zuhud, kalangan para ulama, bahkan yang lebih rentan juga ia akan menyerang orang awam. Iya. Sehingga ketika kita sudah mengetahui bahwasanya sombong ini adalah penyakit yang akut yang menyerang siapapun, maka kita harus senantiasa berhati-hati di dalam menjalani kehidupan. Apakah pernah di hati kita terbesit kesombongan atau tidak? Jika dalam suatu saat atau suatu waktu terbesit kesombongan, kita sudah memahami bahwa kesombongan ini merupakan sesuatu yang berbahaya bagi seorang manusia. Maka kita bisa kemudian mengendalikan dari sombong, ya, kita alihkan kepada tawadhu. Karena lawan dari sombong itu adalah tawadhu. Kalau kita juga mempunyai sesuatu yang memang lebih dari orang lain, kita mempunyai harta yang lebih, kita mempunyai ya fisik yang lebih dari orang lain kebanyakan, ilmu yang banyak, itu kadangkala juga bisa memicu dari timbulnya bangga diri dan sombong. Bahkan ada sebagian orang yang membanggakan banyaknya jumlah amalannya sehingga meremehkan orang yang dia lihat kurang dalam beramal soleh. Dia membanggakan sholat malamnya, dia membanggakan sholat sunnahnya, dia membanggakan jumlah bacaan Qur'annya. Sehingga ketika dia bertemu dengan orang yang ia anggap sedikit amalnya, dia remehkan. Ini berbahaya sekali. Karena akan merusak dari ibadah yang sudah ia lakukan. Ya. Jangan makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada para ulama juga yang menjelaskan pengertian sombong dengan mengatakan sombong itu ialah seseorang yang mengagungkan dirinya serta menganggap dirinya lebih baik dari orang lain dan merendahkan serta meremehkan orang lain ditambah sikap membanggakan diri pada kondisi yang seharusnya dia merasa tawadu. Ya, tapi konteks definisi dari sombong yang dijelaskan oleh Imam Ghazali rahimahullah atau ulama lainnya itu kurang lebih sama. Intinya, di dalam kesombongan itu ada hal-hal yang membuat seseorang mengagungkan dirinya atau merasa lebih dari orang lain dan meremehkan orang lain. Ya. Padahal seharusnya pada kondisi itu dia harus merendahkan diri. Kenapa? Karena itu sesuatu yang seharusnya ia syukuri dan tidak patut kemudian ia banding-bandingkan dengan orang lain. Baik itu fisiknya, hartanya, rezekinya, apapun itu yang Allah tetapkan bagi dirinya. Ya. Dijamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh At-Tahlawi mengutip 4 dalil berkaitan dengan konteks sombong dan bangga diri. Ya. Pertama itu kutipan dari Quran surah An-Nahl ayat 23. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innahu la yuhibbul mustakbirin." Kata Allah, sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin yang menciptakan manusia, yang menciptakan kita dan apapun itu Allah yang menciptakan.
Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa karakter sombong ini adalah salah satu karakter yang tidak Allah sukai yang ada pada hamba. Ya. Kenapa demikian? Karena sifat sombong adalah di antara kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang boleh memiliki sifat sombong apalagi memperlihatkannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala karena ini kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, wal 'azamatu izari wal kibriya'u ridai. Man naza 'ani fihima alqaituhu finnar." Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi, keagungan adalah pakaianku dan kesombongan adalah jubah. Barang siapa menandingiku pada keduanya, niscaya aku lempar ia ke dalam neraka. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, keagungan ya, itu adalah pakaiannya Allah dan kesombongan itu adalah jubahnya Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang kemudian berlaku sombong di dalam kehidupannya, berarti dia sudah apa? Mengambil atau memakai jubahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Allah, ia pantas dilemparkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena sombong adalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang hamba memiliki sifat sombong dalam hatinya seolah-olah dia menandingi Allah Subhanahu wa taala. Rasul Shallallahu alaihi wasallam ya, juga bersabda dan ini merupakan di antara definisi atau hakikat dari sombong. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, meskipun hanya sebesar zarah. Ya, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun hanya sebesar zarah. Lalu ada seorang laki-laki bertanya, sesungguhnya setiap laki-laki itu menyukai pakaian dan sandal yang indah. Jadi maksud perkataan sahabat ini apakah menggunakan pakaian dan sandal yang indah atau aksesoris yang bagus, apakah itu jatuh dalam kesombongan? Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha jamilun yuhibbul jamala al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Adapun kesombongan itu adalah mengingkari kebenaran dan merendahkan manusia. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan ya semua aksesoris yang indah begitu, yang mahal itu tidak terjatuh di dalam kesombongan selama orang yang memakainya memang tidak terdapat kesombongan di dalam dirinya. Justru itu diperintahkan oleh syariat agar kita senantiasa berpakaian yang indah dan rapi. Bukan berarti harus mahal ya. Kalau mahal itu kan pilihan, sesuaikan dengan kemampuan. Akan tetapi menggunakan pakaian yang bagus, aksesoris yang mahal itu tidak terjatuh di dalam kesombongan. Selama yang menggunakan aksesoris itu tidak menampakkan kesombongan atau tidak ada kesombongan sama sekali di dalam diri. Kesombongan itu, kata Nabi SAW, apa? Itu menolak atau mengingkari kebenaran dan merendahkan manusia. Ya. Jadi sombong itu adalah mengingkari kebenaran dan merendahkan manusia atau meremehkan manusia. Apa kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala? Hadis ini berisi larangan dari sifat sombong, yaitu apa? Menyombongkan diri kepada manusia, merendahkan manusia serta menolak kebenaran. Ya, ini dalam syarah Sahih Muslim Imam Nawawi. Ya. Tatkala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa orang yang memiliki sikap sombong tidak akan masuk surga,
Ada sahabat yang bertanya tentang orang yang suka memakai pakaian dan sandal yang bagus. Dia khawatir hal itu termasuk kesombongan yang pelakunya diancam di dalam hadis Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menerangkan bahwa hal itu tidak termasuk kesombongan. Ya, menggunakan pakaian atau aksesoris bagus yang mahal itu tidak jatuh dalam kesombongan. Selama orang yang memakainya itu tunduk kepada kebenaran dan bersikap tawadu kepada manusia. Bahkan itu adalah bentuk keindahan yang dicintai oleh Allah karena Allah Maha Indah dalam zatnya, nama dan sifatnya, serta perbuatannya. Allah mencintai keindahan lahir dan batin. Ya. Jadi, jangan melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa dimanapun berada, menggunakan pakaian yang bagus, Anda tegaskan lagi, atau aksesoris apapun, yang mobil mewah, pakaian mahal, ya. Adapun eh, mahal atau mewah itu kan sesuai dengan kemampuan, gitu. Tapi rapi dan bagus merupakan sebuah keharusan ketika kita dalam berpakaian. Karena Allah mencintai, Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Dan ini perintah syariat begitu. Menggunakan pakaian rapi itu perintah syariat. Ya apalagi sampai uh, pakaian yang menunjukkan ciri khas orang muslim, maka itu sangat dianjurkan sekali. Nah, menggunakan pakaian yang bagus, pakaian yang mahal itu jatuh di dalam kesombongan apabila dia dalam menggunakannya memang sombong, ya, dan meremehkan manusia. Misalnya, pakaian kamu kok kayak gitu, jelek begitu. Atau pakaian kamu ini murah begitu. Coba lihat pakaian saya ini mahal. Sombong, meremehkan manusia. Ya, meremehkan manusia. Nah, dalam hadis ini, Nabi SAW menyebutkan bahwa sombong itu ada dua macam. Ya, itu tadi apa? Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya, yang dimaksud dengan menolak kebenaran, ya, itu menolak kebenaran adalah dengan menolak dan berpaling darinya serta tidak mau menerimanya. Artinya ketika sampai sebuah kebenaran kepada kita, padahal itu jelas sekali landasannya, perintahnya jelas dari Nabi SAW, perintahnya jelas itu termaktub dalam Quran. Ada yang menolak kemudian, ya, baik dia menolak secara keseluruhan yang menyebabkan bagaimana orang kafir, begitu kan dia menolak kebenaran, mereka sombong. Ada juga orang yang menolak kebenaran yang dari kalangan Muslim juga. Ada, ya. Maka dia sombong. Kenapa? Karena menolak kebenaran dia tidak mau tunduk di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka jatuhnya itu sombong. Sedangkan yang kedua, sombong itu meremehkan manusia, yaitu apa? Merendahkan dan meremehkan orang lain, memandang orang lain tidak ada apa-apanya dan melihat dirinya lebih dibandingkan orang lain. Ini disebutkan dalam Syarah Riyadhus Shalihin oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Ya, jadi sombong itu ada dua macam, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Menolak kebenaran adalah menolak semua al-haq atau sebagian al-haq. Ketika kita sampaikan, dia berkilah, dia menyangkal dengan berbagai macam alasan untuk menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jatuhnya sombong. Kemudian kalau dia meremehkan manusia, ya, menganggap bahwa dirinya lebih baik, lebih tinggi, lebih lah, serba lebih dari orang lain, maka jatuhnya juga sombong. Ya. Dan jika terkumpul dua karakter ini di dalam diri seseorang, maka ini luar biasa sekali. Dia mengumpulkan dua kesombongan sekaligus dalam diri. Di sisi lain dia juga menolak kebenaran yang disampaikan, plus meremehkan atau merendahkan orang yang menyampaikan kebenaran itu. Maka dia mengumpulkan sekaligus dua kesombongan di dalam dirinya di dalam satu waktu. Iya.
Jadi sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya, jadi sombong ini akan berpengaruh terhadap keimanan kita. Kenapa demikian? Karena sombong itu terdiri atas beberapa tingkat. Ada sombong yang bisa menyebabkan kekufuran atau menyebabkan kekafiran, seperti sombongnya iblis dan kesombongan orang kafir yang menolak dakwah Islam. Ya, ada juga yang dihukumi sebagai maksiat, namun dia masuk juga dalam al-kabair atau dosa-dosa besar. Misalnya ada sebagian orang yang menolak Muslim, yang menolak syariat Islam, yang mencela syariat Islam ketika disampaikan, maka itu jatuhnya sombong tentu. Ya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min rajulin yata'azzamu fi nafsihi wa yakhtalu fi mishyatihi illa laqiyallahu wa huwa alaihi ghadabanu." Tidaklah seorang menyimpan rasa sombong di dalam hatinya dan berjalan dengan angkuh, melainkan ia akan menjumpai Allah dalam keadaan Allah marah kepadanya. Ini diriwayatkan Al-Bukhari. Ya. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menyimpan rasa sombong di dalam hatinya, terbesit rasa sombong di dalam hatinya, dan dengan kesombongan itu akan melahirkan keangkuhan, jadi dia berjalan angkuh, dalam berbicara dia terlihat angkuh, karena memang ada kesombongan di dalam hati. Kelak ia akan menjumpai Allah, akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah marah kepadanya. Kenapa? Karena dia menempatkan sifat yang khusus bagi Allah saja di dalam dirinya. Ya, sehingga Allah itu murka kepada. Maka ini luar biasa sekali teman-teman sekali. Artinya kita senantiasa mawas diri dan berhati-hati. Jangan sampai timbul kesombongan di dalam diri kita. Ya. Jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin penting yang perlu kita catat bahwasanya di antara karakteristik dari ibadur rahman adalah mereka yang menjauhi kesombongan. Karena memang sombong itu bukan dari karakter ibadur rahman. Ya. Dan seorang ibadur rahman itu adalah manusia yang senantiasa tawaduk di dalam kehidupan. Apapun kelebihan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya, dia tidak merasa lebih baik dari manusia lain. Ya. Ketika Allah berikan dia kelebihan baik dari sisi harta, dari sisi ilmu, dari sisi fisik, dia tidak merasa lebih dari manusia lain. Dia senantiasa tawaduk di hadapan manusia dan tidak pernah kemudian dia terbesit rasa kesombongan di dalam hatinya. Itu adalah karakter ibadah Allah. Namun kita hendaknya senantiasa, karena kita manusia yang kadang-kala terjatuh di dalam kekeliruan, di dalam kesalahan. Kita hendaknya senantiasa berikhtiar dalam kehidupan kita untuk menjauhi dari karakter yang berbahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam." Hamba-hamba Allah, ya, hamba-hamba Rabb yang Maha Pengasih adalah orang yang berjalan ketika berjalan di muka bumi. Ya. Mereka berjalan dengan tawadu, rendah hati, kata Allah. Dan apabila orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Kata-kata yang penuh dengan keselamatan. Itu Al-Furqan ayat 63. Jadi kata Allah, seorang ibadur rahman, hamba dari Rabb yang Maha Pengasih itu adalah mereka yang senantiasa menjauhkan diri mereka dari kesombongan. Itu di antara karakter ibadur rahman. Diriwayatkan juga dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Wa inna Allah awha ilayya an tawada'u hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah itu mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap tawadhu, rendah hati, hingga tidak ada seorang pun yang bangga atas orang lain dan tidak ada yang berbuat aniaya terhadap yang lainnya. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Jadi kata Nabi SAW, Allah memerintahkan, mewahyukan bahwasanya agar kita bersikap tawadhu, rendah hati di dalam setiap sendi kehidupan ini. Karena apa? Karena kadangkala kesombongan itu akan melahirkan sesuatu yang bisa membuat manusia benci pada kita. Ketika kita berhadapan dengan orang yang sombong, tidaklah lain kecuali kita merasa benci dengan orang yang sombong itu. Jadi, dari sisi lain, ketika kita sombong itu akan melahirkan murkanya Allah. Di sisi lain juga kita akan dibenci oleh manusia. Karena sombong ini meskipun tabiat manusia ini adalah karakter yang dibenci sebenarnya. Karakter yang dibenci. Makanya di antara orang yang baik di dalam pergaulan, yang dicintai manusia, ya, mustahil akan terlihat secara lahiriah kesombongan dari dirinya. Ya. Karena orang yang dicintai oleh manusia adalah orang yang jauh dari karakter yang dibenci oleh manusia, apalagi yang dilarang oleh syariat. Ya. Allah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Tidak ada orang yang tawadhu karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Orang yang tawadhu, yang dia tawadhu itu benar karena Allah, dia ikhlas, maka Allah yang akan mengangkat derajatnya. Ya, Allah yang akan mengangkat derajatnya. Kita lihat kisah para salaf di mana mereka selalu senantiasa tawadhu terhadap apa yang mereka miliki, baik dari ilmu, ya, dari amal, dari harta. Lihat sampai sekarang apa yang mereka usahakan masih bisa kita nikmati berupa kitab-kitab para ulama. Ya. Ini berangkat dari ketawaduan mereka di dalam menjalani kehidupan. Mereka merasa bahwa ilmu yang mereka miliki ini pemberian dari Allah dan mereka harus gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Ilmu yang mereka miliki tidak menjerumuskan mereka kepada kesombongan. Apa yang terjadi? Allah memberkahi baik harta, ilmu, sehingga manfaatnya masih bisa dirasakan sampai sekarang. Ya. Jadi Allah yang akan mengangkat derajatnya. Namanya senantiasa disebut di sepanjang zaman. Ya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru orang yang ada sifat kesombongan, Allah mengancam akan menyampaikannya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin akabbahu Allahu ala wajhihi finnar. Barang siapa yang di dalam hatinya ada kesombongan, hanya sebesar biji sawi, kata Nabi SAW, maka Allah akan mencampakkan wajahnya, mencampakkannya dengan wajahnya ke dalam neraka. Ini diriwayatkan oleh Ahmad. Jadi ini diantara bentuk ancaman yang berlaku bagi orang yang melazimkan kesombongan di dalam dirinya. Allah akan campakkan dirinya, wajahnya ke dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Dan orang yang senantiasa berlaku sombong dalam kehidupan, hendaknya senantiasa berhati-hati. Karena orang yang berlaku sombong dalam kehidupan itu senantiasa akan dibidik oleh cobaan dan azab yang senantiasa mengintai kapan saja.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, apa kata Allah? "Falyahzariyal ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim." Maka hendaklah orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Ini An-Nur ayat 63. Karena kita tahu di antara sombong itu adalah dia menolak kebenaran. Kalau orang menolak kebenaran, maka dia mudah terjatuh di dalam kemaksiatan, menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menyalahi perintah Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ia mawas diri karena khawatir dia akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Coba kita lihat Fir'aun. Dia sombong terhadap kebenaran. Dia sombong terhadap dakwah yang dibawakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Apa yang terjadi? Allah tenggelamkan kemudian ia. Korun juga sama. Dia sombong dengan hartanya. Allah benamkan dia beserta harta. Ini adalah pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Quran. Dan hendaknya kita ambil itu pelajaran sebagai bentuk introspeksi diri dalam menjalani kehidupan. Dan jangan sampai kita kemudian terjatuh di dalam karakter yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah mengazab. Allah telah memberikan bukti azab yang Allah berikan kepada orang yang berlaku sombong dalam menjalani kehidupan. Baik itu karena dia meremehkan manusia atau sombong terhadap kebenaran yang dibawakan di hadapan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sombong ini, jemaah sekalian, adalah di antara salah satu karakter atau sifat dari penghuni neraka. Jadi siapa saja yang sombong di dalam hatinya, ya, manusia yang memiliki kesombongan di dalam hatinya, berarti dia mewarisi di antara sifat dari penghuni neraka. Ya, ini disebutkan dalam hadis, ya, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, bahwa surga dan neraka itu pernah berdebat. Apa kata neraka? Faqalat hazi yadkhulunil jabbaruna wal mutakabbirun. Apa kata neraka? Aku disiapkan untuk orang yang sombong dan angkuh. Lalu apa kata surga? Faqalat hazi yadkhulunil du'afa'u wal masakin. Surga pun mengatakan, aku dimasukkan ke sini, ya, akan dimasukkan ke sini orang-orang yang lemah dan miskin, kaum duafa dan orang-orang miskin. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala Allah azza wa jalla li hadhihi anti azabi u'adzibu biki man asya'u wa rubbama qala usibu biki man asya'u. Maka Allah azza wa jalla menengahi perdebatan itu dan berfirman kepada neraka, engkau adalah azabku yang aku mengazab denganmu siapa yang aku kehendaki. Atau barangkali Allah mengatakan, aku akan mengazab denganmu siapa yang aku kehendaki. Lalu Allah berfirman kepada syurga, wa qala lihazihi anti rahmati arhamu biki man asya'u wa likulli wahidatin minkuma mil'uha. Lalu Allah berfirman kepada syurga, engkau adalah rahmatku yang akan aku sayangi denganmu siapa saja orang yang aku kehendaki. Dan tiap dari kalian akan penuh dengan penghuninya. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi kata neraka, neraka mengatakan apa? Faqalat, ya, apa kata neraka? Hazi yadkhulunil jabbaruna wal mutakabbirun. Aku disiapkan untuk orang yang sombong dan angkuh. Maka ini luar biasa sekali jemaah sekalian. Ya, bahwasanya neraka itu disiapkan bagi orang yang sombong dan angkuh. Sombong ya karena dia menolak kebenaran dan meremehkan manusia.
yang menyebabkan dia angkuh di dalam kehidupan. Maka hendaknya ini menjadi uh, mawas diri. Hendaknya kita senantiasa berhati-hati, jangan sampai kemudian kita mengadopsi bahwa akan menyimpan dari karakter dari penghuni neraka. Ya. Jami makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sombong itu adalah di antara karakter dari iblis. Di mana sombong ini kata sebagian salaf adalah dosa yang pertama kali muncul, adalah maksiat yang pertama kali muncul kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Sombong. Siapa yang pertama kali bermaksiat kepada Allah? Iblis. Apa bentuk maksiatnya? Sombong. Ya. Dan ini cukup masyhur ya berkaitan dengan kisah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan iblis untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kenapa iblis nggak mau sombong, nggak mau sujud kepada Nabi Adam? Bawastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat. Apa kata Allah? Sujudlah kalian kepada Adam, sujud penghormatan. Maka semuanya sujud illa iblis kata Allah, kecuali iblis. Kenapa iblis nggak mau sujud kepada Adam? Aba wastakbar. Dia enggan, nggak mau dan dia sombong. Ya. Wa kana minal kafirin. Dan dia termasuk orang yang kafir. Ini Al-Baqarah ayat 34. Ya. Jadi iblis ini merasa lebih baik dari Adam. Ya. Apa kata iblis? Ana khairu minhu. Aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api. Dan engkau ciptakan Adam itu dari tanah. Dan dia menganggap bahwa api itu lebih mulia dari tanah. Dan di sini dia menggunakan logikanya untuk menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita lihat di zaman ini orang yang menggunakan logikanya ketika mereka menolak perintah Allah Azza wa Jalla. Mereka menolak perintah berjenggot, mereka menolak perintah jilbab dengan alasan itu budaya Arab. Mereka menolak syariat poligami dengan semua pendekatan dan teori-teori yang mereka munculkan. Mereka menolak Islam. Ya, itu sombong. Itu kesombongan, berangkat dari kesombongan yang ada di dalam hati mereka. Ya. Maka perlu dicamkan bahwa sombong ini adalah di antara salah satu karakter iblis dan ini adalah maksiat pertama kali yang dilakukan oleh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut sebagian salaf. Qatadah berkata tentang ayat ini berkaitan dengan ayat yang Anda bacakan tadi. Iblis itu hasad kepada Nabi Adam alaihissalam dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada Adam. Iblis mengatakan, "Ana khairu minhu. Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin." Saya diciptakan, aku lebih baik dari Adam. Saya diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Kesombongan inilah dosa yang pertama kali terjadi. Iblis sombong dengan tidak mau sujud kepada Adam. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi sombong ini adalah dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluknya Allah. Itu dilakukan oleh iblis. Apa bentuknya? Dia menolak perintah Allah untuk melakukan penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya. Dan ini banyak sekali terjadi di zaman ini ketika kita sampaikan kebenaran kepada mereka, apa yang terjadi? Mereka kemudian melakukan berbagai macam alasan untuk menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak sesuai lah, tidak cocok lah, tidak relevan lah, ketinggalan zaman lah. Iya. Ya, budaya Arab lah, apalah. Itu berangkat dari kesombongan. Ya. Alasan yang mereka ajukan itu hanya alibi saja.
Padahal sejujurnya, sejatinya mereka nggak mau berangkat dari keengganan, dari kesombongan yang ada di dalam hati mereka. Begitu juga ketika kita mengajak mereka untuk kembali kepada kebenaran, mereka nggak mau. Mereka kemudian malah menfitnah, ya, menyerang secara personal orang yang mengajak mereka pada kebenaran, orang yang mendakwahi mereka. Nauzubillah min dzalik, dengan orang yang seperti ini. Dirahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu misi diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selain misi utamanya adalah menegakkan tauhid. Di antara tujuan lainnya adalah untuk apa? Menyempurnakan akhlak manusia. Kata Nabi SAW, Innama bu'ithu liutammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ini diriwayatkan oleh Ahmad. Ya. Jadi Nabi SAW ya dengan syariat yang dibawanya ini ya justru mengajarkan akhlak yang luar biasa, akhlak yang luhur, akhlak yang mulia kepada sesama manusia. Makanya banyak sekali dalil-dalil yang memerintahkan kita berkaitan dengan masalah akhlak agar kita menjauhi setiap perbuatan tercela dan mendekati atau menjalankan setiap perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu karakter yang dibenci dalam syariat kita yang diperintahkan untuk dijauhi adalah karakter sombong, takabur. Ya. Karena ya sombong ini tadi sudah disebutkan di awal-awal dia merasa berada di atas kebenaran dan merasa lebih di atas orang lain. Dan orang sombong merasa dirinya sempurna dan memandang dirinya berada di atas orang lain. Namun, satu poin yang perlu kita catat, dan ini merupakan bagian dari kekeliruan di masyarakat kita, bahwa ada orang yang mempertahankan kebenaran dan hujahnya kuat. Ya, karena hujahnya kuat, dia harus pegang hujah itu. Kemudian datang kemudian orang lain yang senantiasa terjatuh di dalam keliruan, ya, ahli bid'ah begitu, ya, ahli syirik. Mereka mengata-ngatai orang yang berpegang dengan kebenaran dengan apa? Dengan orang yang sombong. Kenapa? Karena merasa benar sendiri. Padahal merasa benar itu tabiat manusia dengan catatan. Selama memang ada pegangannya, memang ada landasan. Karena ada orang yang merasa benar, tapi nggak punya landasan. Ada orang yang merasa benar, ada landasan. Yang sombong siapa? Orang yang merasa benar, tapi nggak punya landasan. Sedangkan orang yang merasa benar, karena memang berada di atas landasan, di atas dalil yang kuat, itu nggak jatuh dalam kesombongan. Kenapa? Itu perintah syariat. Perintah syariat kan menerima kebenaran. Dan justru orang yang menolak kebenaran, itu yang sombong. Kita jelaskan kepada mereka yang merasa benar, yang nggak punya landasan, yang nggak punya pijakan. Justru mereka yang sombong. Kenapa? Karena mereka yang menolak kebenaran. Iya. Maka ketika ada seseorang yang mengatakan, ketika kita memegang kebenaran dengan kuat, karena pijakannya memang kuat. Ada orang yang bilang, oh, kamu ini sombong, merasa benar sendiri. Ya, kita katakan, ya enggak lah, itu perintah syariat. Begitu. Itu perintah syariat. Ya. Jadi, ketika ada orang yang mengatakan kepada orang yang berpegang teguh kepada kebenaran dengan orang sebutan orang sombong atau apa, merasa benar sendiri, maka hakikatnya mereka lah yang sombong. Kenapa? Mereka sendiri kok yang menolak kebenaran, sedangkan mereka berada di atas sesuatu yang abstrak, buram, pijakannya nggak jelas begitu. Kan orang melakukan kebid'ahan, melakukan kesyirikan, kan pijakannya nggak jelas. Dengan alasan, oh ini pernah dilakukan nenek moyang. Nah, ini bukan dalil, bukan pijakan, bukan landasan yang bisa dijadikan patokan. Patokan itu apa yang disebutkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Bukan apa yang dilakukan nenek moyang, bukan berdasarkan ra'yu atau pemikiran kita, tidak.
maka justru mereka lah orang yang sombong karena mereka menolak kebenaran. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tu'assir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ini Luqman ayat 18. Ya. Syekh As-Sa'di berkata mengenai ayat ini. Yang dimaksud ayat ini adalah jangan bersikap sombong, yaitu bangga dengan nikmat dan akhirnya lupa pada pemberi nikmat. Dan janganlah pula merasa ujub terhadap diri sendiri. Ya. Cuman Allah Subhanahu wa taala juga ya, janganlah kamu memalingkan mukamu. Maksudnya apa? Membuang muka dan mewalingkan wajah karena sombong. Ya. Sedangkan makna al-marahu ya, adalah berjalan dengan angkuh. Jadi ketika kita memalingkan wajah kita dari manusia karena memang kita merasa sombong, ya maka ini adalah karakter yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kadangkala orang yang merasa sombong dia berjalan pun merasa angkuh, merasa tinggi. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini tidak menyukai orang yang memalingkan wajahnya karena sombong dan ketika berjalan itu berjalan dengan angkuh. Kan kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu la yuhibbul mustakbirin." Allah itu tidak menyukai orang yang sombong. Ya, namun satu hal penting, ya, ada orang yang memalingkan wajah kadangkala bukan karena sombong. Maka jangan jangan pula kita suuzon, jangan kita suuzon. Ada orang yang memalingkan wajah mungkin karena dia tidak melihat kita atau ada hal lain yang menyebabkan dia memalingkan wajah. Ini bukan karena sombong, ya. Namun hal ini bisa dirasakan sendiri oleh orang yang mengalami. Kenapa dia memalingkan wajah? Apakah karena sombong atau karena ada hal lain yang menyebabkan dia memalingkan wajah? Maka pelakunya yang mengetahui hal ini. Dan ketika dia memalingkan wajah karena sombong, ketahuilah itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dia berjalan di muka bumi, dia berjalan dengan angkuh, dengan kesombongan. Dia sombong dengan apa yang ia miliki, baik jabatan atau hartanya atau ilmunya, ya. Maka harus berhati-hati teman-teman sekalian. Jangan mengenali Allah Subhanahu wa taala. Harisah bin Wahab Al-Khuzai mengatakan bahwa ia mendengar Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Ala ukhbirukum bi ahlin nar?" Maukah kamu aku beritahu tentang penduduk neraka, tentang penghuni neraka? Qalu bala. Iya, yaitu apa? Qal kullu utulin jawazin mustakbirin. Yaitu orang yang keras lagi kasar, tamak, ya, rakus dan takabur. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, maka ini adalah di antara bentuk karakter atau sifat dari penghuni neraka. Mereka orangnya keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan sombong, mustakbir. Mereka sombong. Ini penghuni neraka. Jemaah yang mengenali Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam kehidupan ini kita tidak boleh merasa lebih dari orang lain, merasa lebih baik, merasa lebih suci,
Itu nggak boleh sama sekali. Allah SWT berfirman, "Fala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu biman ittaqa." Kata Allah, jangan kita merasa lebih suci dari orang lain. Karena Allah yang lebih mengetahui siapa orang yang lebih bertakwa. Dan demikian ketika kita menasihati orang lain, ya, itu respon itu berbeda. Ah, kamu dasar sok suci. Ya emangnya kamu suci? Ya enggak lah. Karena dakwah itu ya, bukan berarti kita harus suci dulu. Kita harus bersih dari dosa dulu. Kalau kita mendakwahi disyaratkan harus bersih dari dosa, enggak ada orang yang bakal dakwah. Kenapa? Karena enggak ada dari kita yang terbebas dari dosa dan kesalahan. Namun demikian, kita bermohon kepada Allah semoga dakwah yang kita lakukan justru akan memperbaiki kita, akan menjadikan kita menjadi lebih baik tentu. Dan ini kadang-kadang respon dari orang yang kita dakwahi, dasar sok suci enggak. Kita mengajak manusia kepada kebenaran, bukan kita orang yang paling suci, tidak. Kita justru menginginkan kebaikan dari apa yang kita sampaikan. Dan kita berharap dengan kebaikan yang kita sampaikan juga akan merubah diri kita. Ya. Maka menganggap diri kita suci saja itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi kita sudah sebutkan di awal bahwa sombong itu ada dua macam berdasarkan hadis Nabi SAW itu tadi. Itu apa? Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Menolak kebenaran berarti dia sombong kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dengan cara menolak kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah mengancam orang yang menolak kebenaran yang datang. Allah mengancam terhadap orang yang menolak kebenaran yang datang. Sedangkan itu sudah jelas bagi mereka. Maka mereka justru menolak ajakan itu, mereka menolak semua kebenaran yang sampai kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa lil mu'minatin idza qala Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan juga tidak patut bagi wanita mukminat apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu ketetapan. Tidak ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul, maka sesungguhnya dia telah sesat, sesat yang nyata. Ini Al-Ahzab ayat 36. Jadi ketika Allah menetapkan suatu ketetapan, Rasul menetapkan suatu ketetapan, maka tidak ada pilihan lain bagi kita selain menerima itu. Ini kadangkala ketika Allah mengharamkan sesuatu, ya ditabrak larangan itu. Ya. Maka Allah mengatakan, barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul, dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Kenapa? Karena dia memilih jalan lain yang selain ditetapkan oleh Allah. Ya dia tersesat karena jalan yang ia pilih itu. Jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala ketika kita menolak kebenaran, Allah Azza wa Jalla langsung akan memberikan pelajaran atau azab bagi orang yang menolak kebenaran di dunia. Ini disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Anna rajulan akala inda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bishimalihi. Ada seorang laki-laki yang makan di samping Rasul SAW. Dia makan pakai tangan kiri.
Lalu apa kata Nabi SAW? Kul biyaminik. Makanlah menggunakan tangan. Lalu orang itu mengatakan, La astati'u. Aku tidak bisa. Lalu kata Nabi SAW, La stata'ta. Apakah kamu tidak bisa? Iya. La mana'ahu illa al-kibr. Dia menolaknya karena sombong. Bukan karena tidak bisa, tapi karena sombong. Ya. Fama rafa'aha ila fi. Apa yang terjadi setelah itu, apa tangannya itu tidak bisa sampai ke mulut. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi ketika orang itu menolak kebenaran, dia mendapatkan pelajaran kontan. Dia mendapatkan hukuman kontan di dunia. Karena disebabkan oleh perbuatannya menolak perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia dihukum karena sombong. Karena apa? Dia menolak perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak bisa mengangkat tangan kanannya lagi karena dia sombong terhadap perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya banyak orang di zaman ini yang sama yang seperti ini. Ketika diberitahu akan sebuah kebenaran, ya mereka menolak dengan berbagai macam alasan. Dan ketika mereka menolak itu karena enggan, sesungguhnya mereka itu sombong. Mereka itu sombong. Maka hati-hati ketika menolak perintah Allah Subhanahu wa taala atau melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi pada saat itu Allah balas kontan. Itu tadi, makan menggunakan tangan kiri. Rasul perintahkan makan pakai tangan kanan. Dia katakan nggak bisa. Bukan nggak bisa, dia nggak mau gitu. Apakah karena kidal atau apa? Dia dibalas kontan di dunia. Maka hati-hati bagi orang yang makan menggunakan tangan kiri. Sedangkan sudah jelas peringatan, diperintahkan makan menggunakan tangan kanan. Ya banyak alasan mereka, aduh nggak terbiasa nih makan pakai tangan kanan, kidal atau apa. Gitu. Maka ini camkan nih bagi orang yang senantiasa makan menggunakan tangan kiri. Ini camkan baik-baik. Dan yang lainnya juga sama. Ketika diperingatkan akan sebuah peringatan, dengarkan baik-baik peringatan itu, taati. Karena bisa jadi pada saat itu Allah balas kedurhakaan kita dengan kontak. Ya, itu kesombongan yang pertama. Dia sombong terhadap kebenaran, dia menolak kebenaran. Sombongan yang kedua adalah dia sombong kepada makhluk, meremehkan manusia. Dia merasa bahwa dia bangga dengan dirinya sendiri. Dia menganggap bahwa dirinya lebih mulia dari orang lain. Yang pada akhirnya ini akan mendorong dia, menjerumuskan dia sombong terhadap orang lain, meremehkan orang lain, menghina orang lain, meremehkan manusia dengan perbuatan atau perkataan. Sedangkan Nabi SAW bersabda, "Bihasbi mri'im minasyarri an yakhira akhaful muslim." Cukuplah seseorang dikatakan berbuat jahat jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Ya, menghina manusia, apakah menghina manusia karena fisik? Menghina manusia karena hartanya atau apa yang dia miliki? Kita hina, kita remehkan. Maka kita sombong. Karena merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Di antara bentuk kesombongan lainnya yang banyak juga dilakukan oleh manusia, ada orang yang sombong dengan hartanya. Ya, ada yang sombong dengan pangkat dan jabatan yang melekat pada dirinya. Ada yang sombong dengan kekuatan dan kesehatan. Dia meremehkan yang lemah. Bahkan dia zolimi yang lemah itu.
Ada yang sombong dengan ilmu dan kecerdasannya. Ada yang sombong dengan bentuk tubuhnya. Dia merasa, oh saya fisik saya ini lebih baik dari orang lain. Dia remehkan orang lain. Oh kamu jelek, saya ganteng, saya tampan, saya cantik, kamu jelek. Dia sombong dengan fisiknya. Dan dia sombong dengan semua kelebihan yang ada pada dirinya. Padahal kita tahu, semua yang melekat pada diri kita, itu pemberian Allah dan itu ingat tidak kekal. Pada saatnya Allah Azza wa Jalla akan ambil itu. Ya. Maka tidak perlu kita menyombongkan apa saja yang ada pada diri kita. Karena itu pemberian dari Allah dan pada saatnya Allah akan ambil itu. Yang ganteng, ya akhirnya juga akan hilang ketampanan itu ketika mulai mengeriput. Yang hartanya, yang sombong dengan hartanya, akan sirna ketika harta itu diambil oleh Allah. Apakah dia ditipu? Apakah hartanya itu habis kebakaran atau hilang, dicuri, dirampok atau apa? Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membalikkan keadaan. Dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan, kesombongan yang paling buruk adalah orang yang menyombongkan diri di hadapan manusia dengan ilmunya. Merasa dirinya besar dengan kemuliaan yang dia miliki. Bagi orang tersebut tidak bermanfaat ilmunya untuk diri. Barang siapa yang menuntut ilmu demi akhirat, maka ilmunya itu akan menimbulkan hati yang khusyuk serta jiwa yang tenang. Dia akan terus mengawasi dirinya dan tidak bosan untuk terus memperhatikan. Bahkan setiap dia, bahkan setiap saat dia senantiasa melakukan introspeksi diri, muhasabah dan meluruskan. Apabila dia lalai dari hal itu, dia akan menyimpang dari jalan yang lurus dan justru akan membinasakannya. Bang siapa yang menuntut ilmu untuk membanggakan diri dan meraih kedudukan, memandang remeh kaum muslimin yang lainnya, serta membodoh-bodohi dan merendahkan mereka, maka hal ini merupakan kesombongan yang paling besar. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan, walaupun hanya sebesar zarah. La haula wala quwata illa billah. Jadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara bentuk karakter sombong yang buruk, yang paling buruk adalah orang yang sombong karena ilmunya. Seorang ulama yang alim, yang sombong karena ilmunya, itu nggak akan manfaat ilmu itu dan justru akan membinasakan dirinya. Ya. Atau ada ya, teman-teman yang mungkin masih kuliah sekarang, maka jangan gunakan label mahasiswa itu dan ketika lulus dan jangan gunakan label gelar sarjana itu digunakan untuk membodohi manusia. Apalagi untuk membuat membangga-banggakan diri itu nggak boleh. Ya. Jangan sampai ilmu yang kita miliki, gelar yang ada di nama kita itu menjadi sumber kesombongan bagi kita. Kalau itu menjadi sumber kesombongan, maka itu akan menjadi sumber kebinasaan bagi kita. Maka belajarlah untuk mengikhlaskan segala sesuatunya karena Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu lah karena Allah. Jadikan semua yang melekat pada diri kita untuk apa? Untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk meninggikan diri kita. Karena hakikatnya diri kita akan tinggi ketika ditinggikan oleh Allah. Namun ketika kita meninggikan diri kita sendiri, maka Allah akan jatuhkan kita sejatuh-jatuh. Ya. Tapi wallahu alam bisawab. Ya. Semoga yang Anda sampaikan yang singkat ini bermanfaat. Kita bermohon kepada Allah, semoga Allah menjauhkan kita dari kesombongan. Karena kesombongan ini bisa berdampak buruk terhadap kehidupan seorang hamba. Dan kita bermohon kepada Allah, semoga Allah mengikhlaskan segala sesuatunya. Karena Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita dengan ikhtiar terus untuk senantiasa menghindari kesombongan ini. Jangan sampai muncul di dalam hati kita.
Dan hendaknya kita senantiasa menganggap dan memandang bahwasanya diri kita ini senantiasa penuh dengan kekurangan. Dan tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar datangnya dari Allah, yang keliru datangnya dari anak pribadi, Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu. Wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.